Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada chapter sebelumnya, pasukan bakmi dibuat kocar-kacir oleh Kang Hyuk dengan mengirimi mereka sebuah apartemen gratis sebagai kuburan mereka. Bakmi pada akhirnya mengumpulkan semua pasukan yang tersisa dan membuat rencana untuk melakukan penyerangan balik pada Kang Hyuk. Bakmi ingin agar mereka semua mempersiapkan diri karena musuh yang mereka hadapi saat ini sangat berbeda dengan necromancer pada umumnya. Bakmi ingin agar mereka fokus pada rencana untuk memancing Kang Hyuk kemari dan dirinya akan menghabisinya dengan kedua tangannya sendiri. Beberapa saat kemudian, sebuah golem baru mulai tercipta di dekat pasukan bakmi. Namun yang lebih spesialnya dari golem baru ini adalah dia bisa menggunakan sengatan listrik. Mulyono menanyakan, memangnya sejak kapan sebuah golem bisa mengalirkan listrik pada kabel yang rusak? Dan Lukman Tempe mengatakan mana dia tahu jika dia saja tidak tahu. Bakmi mengatakan memang sangat aneh jika sebuah golem bisa mengalirkan listrik pada kabel, tapi mereka harus mewajarkan hal tersebut mulai dari sekarang. Bakmi menebak jika summoning necromancer milik Kang Hyuk bisa memberikan kehidupan pada benda mati, bahkan untuk kabel yang rusak, jadi Kang Hyuk bisa mengembalikan kekuatan dan energi benda tersebut. Bakmi mengatakan jika yang harus mereka lakukan sekarang adalah dengan membuat golem itu kerepotan dengan jumlah mereka yang banyak dan membuat pergerakannya tidak leluasa. Namun dikala Bakmi sedang memberikan sebuah instruksi, golem listrik tampaknya sudah mulai melakukan serangannya. Beberapa hunter yang berada di sana tentunya mencoba untuk melarikan diri, terlebih mereka tidak boleh sampai terkena kabelnya. Lukman Tempe mengatakan agar mereka semua segera menyerang golem itu secara bersamaan dan membuat wakil ketua mereka mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan kekuatannya. Semua hunter yang dipimpin oleh Lukman Tempe tentunya langsung bergegas untuk menyerang golem listrik tersebut secara bersamaan, bahkan beberapa dari mereka menaikinya. Lukman Tempe dari bawah memperingatkan pada mereka yang naik ke atas untuk waspada pada kabel yang sedang menuju ke arah mereka. Namun sayangnya, pria yang barusan naik ke atas golem harus terkena serangan telak dan dia tentunya mendapatkan asupan listrik yang sangat banyak. Pria kesetrum tadi tentunya berteriak kesakitan sambil mencoba meminta tolong, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani menolongnya. Karena pria kesetrum itu langsung tewas tidak lama setelah kesetrum, Lukman Tempe menyuruh agar semua hunter segera mundur dari sini. Berbeda dengan golem yang dibuat Kang Hyuk di awal, golem satu ini benar-benar membuat seluruh hunter kerepotan karena tidak bisa menyerangnya dari jarak dekat. Karena semua pasukan Lukman Tempe sudah mundur, golem listrik kemudian melemparkan rekannya tadi yang sudah diberikan asupan listrik yang sangat banyak. Lukman Tempe memperingatkan agar semua hunter waspada karena golem itu akan melemparkan orang tadi ke arah mereka. Beruntungnya dari peringatan Lukman Tempe tadi, para hunter masih bisa selamat dari serangan itu dan tidak terkena stun karena sengatan orang tadi. Tampaknya, Bakmi telah menyelesaikan persiapannya dan dia menyuruh agar semua hunter segera menyingkir dari jalannya karena dirinya sendiri yang akan menyerangnya sekarang. Karena kekuatan Bakmi adalah sihir es, mungkin saja Bakmi bisa membuat golem-golem listrik itu berhenti bergerak dan tidak menimbulkan sengatan listrik. Menyadari jika Bakmi sedang mencoba menyerangnya, golem listrik tentunya langsung berlari ke arah Bakmi untuk memberikan serangan. Namun tentu saja, Bakmi sudah bersiap akan serangan dadakan seperti ini dan mulai melancarkan sihir es untuk membekukan tubuh para golem listrik. Akan tetapi, golem listrik tidak akan semudah itu untuk menerima serangan Bakmi dan dia mulai menghancurkan serangan es tersebut dengan tangannya. Namun sepertinya, serangan Bakmi tidak sepenuhnya bisa ditangkis oleh golem listrik dan membuatnya harus terkena sihir es tersebut. Serangan demi serangan terus diterima oleh golem listrik dan tampaknya sihir es tersebut membuatnya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Terlebih lagi, serangan sihir es barusan yang menyerangnya tiada henti, membuat sebagian tubuh golem listrik harus ikutan membeku. Bakmi kemudian menyuruh agar mereka segera menghancurkan golem ini selagi dia tidak bisa melawan balik. Lukman Tempe menanyakan bagaimana bisa mereka menghancurkan golem raksasa ini, tapi Bakmi mengatakan gunakan saja serangan terkuat yang ada, dan golem itu pasti akan hancur. Fufu Fafa yang sedang menggunakan basoka tentunya langsung bersiap untuk menggunakan senjatanya dan mengarahkannya pada golem raksasa. Serangan basoka milik Fufu Fafa tentunya langsung melesat ke arah golem listrik yang sedang terkena stun. Seketika itu, golem listrik yang tidak bisa menghindari serangan basoka itu tentunya langsung hancur berkeping-keping.
Bakmi mengatakan kerja bagus, dan sekarang mereka hanya perlu fokus untuk menyerang para golem yang sudah dibekukan oleh dirinya, dan dirinya sendiri yang akan mengurus yang lainnya. Bakmi berpikir jika sekarang ini bukanlah waktunya untuk bermain-main, dan dirinya harus mulai serius untuk menghancurkan golem-golem ini sebelum mereka semakin merepotkan. Bakmi dengan sangat percaya dirinya menggunakan sihirnya pada para golem, seperti dia tidak sedang menahan kekuatannya sama sekali. Bakmi juga terus-terusan memprovokasi para golem untuk mengincar dirinya sambil menyerang para golem itu. Tampaknya, rencana Bakmi untuk menghancurkan para golem dengan sihirnya terlihat sangat efektif, bahkan itu lebih cepat daripada perkiraannya. Bakmi kemudian menggunakan sihir es dengan skala cukup besar untuk mengurung salah satu golem raksasa. Bakmi kemudian menyuruh agar mereka semua segera menyerang para golem itu dengan menggunakan serangan bom mereka. Para hunter tentunya terus-terusan menyerang para golem yang berhasil dibekukan oleh Bakmi, dan para golem itu juga sepertinya tidak bisa melakukan apapun. Melihat golem-golem itu mulai hancur satu persatu, Mulyono mengatakan jika wakil ketua rupanya sangat kuat. Mulyono mengatakan jika sihir milik wakil ketua memanglah sangat hebat, bahkan bisa membuat para golem itu kesulitan untuk menyerang balik. Situasi peperangan sekarang tampaknya sudah mulai berbalik karena Bakmi telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membekukan para golem yang sedang mengepung mereka. Karena tugasnya untuk membekukan semua golem telah selesai, Bakmi menyuruh semua tim penyerangan untuk segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan golem-golem ini. Semua tim penyerangan tentunya langsung bergegas menyerang para golem yang sudah dibekukan secara bersamaan, bahkan mereka sekarang lebih percaya diri bisa menang. Satu demi satu golem Kanghyuk berhasil dihancurkan oleh para hunter asosiasi. Terlebih karena golemnya tidak bisa menghindar, para hunter bisa mengalahkannya dengan mudah. Mulyono beserta dengan jajarannya tentunya sangat bangga karena akhirnya situasinya mulai berbalik dan mereka sangat optimis bisa menghancurkan semua golem ini dengan kekuatan mereka sendiri. Mulyono sangat yakin jika situasi ini terus berlanjut, maka mereka pasti akan memenangkan peperangannya dan membuat Kanghyuk membayar semua kerusakan ini. Namun baru saja mereka bangga akan kemenangannya, sebuah ledakan tiba-tiba muncul dari salah satu bangunan hingga membuat Mulyono beserta dengan Lukman TP harus bergegas menghindar. Mulyono menanyakan apa yang baru saja terjadi dan kenapa tiba-tiba ada sebuah ledakan di belakang mereka, tapi Lukman TP sendiri tidak tahu karena bangunan itu tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Lebih parahnya lagi, tim penyerangan pertama yang dipimpin oleh Bakmi tidak menyadari sama sekali jika memang mereka sedang diarahkan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan golem listrik. Tampaknya, pasukan golem dan skeleton milik Kanghyuk memang sedari awal sudah merencanakan pengepungan dengan membuat mereka semua fokus untuk menyerang golem listrik. Mulyono yang sangat terkejut menanyakan kepada wakil kapten apa yang harus mereka lakukan sekarang karena jumlah pasukan skeleton dan golemnya menjadi jauh lebih banyak. Bakmi yang melihat situasi mereka sendiri tentunya baru tersadar jika inilah rencana pasukan Kanghyuk dari awal untuk mengepung mereka. Chanso yang melihat melalui sebuah drone tentunya sangat terkejut ketika menyaksikannya. Bahkan di belakang tim penyerangan pertama masih terjadi sebuah pembantaian. Ini orang kenapa ya? Setiap kali dia nongol, pasti posisinya sedang memimpin rapat, padahal jelas-jelas rapatnya baru saja dibubarkan. Chanso tentunya sangat terkejut karena dirinya tidak pernah menyangka bahwa Kanghyuk sudah memikirkan rencana seperti ini dengan sangat matang, bahkan dirinya saja tidak kepikiran. Chanso merasa jika situasi di penyerangan pertama dan juga Bakmi sangat berbahaya karena mereka sejak awal hanya fokus untuk mengalahkan golem listrik. Selagi mereka sedang disibukkan mengalahkan golem listrik, pasukan skeleton Kanghyuk sudah memulai pergerakannya untuk mengepung mereka semua dari belakang. Chanso benar-benar tidak menduga bahwa Kanghyuk secara tidak langsung akan menyerang mereka, namun membuat pengalihan selagi membantu pasukannya. Jika peperangan ini diteruskan semakin lama, maka dirinya sangat yakin jika Bakmi beserta dengan tim penyerangan pertama akan terbantai habis sebelum bantuan Nadia akan tiba. Bakmi sendiri juga berpikiran jika situasi mereka sekarang jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya karena mereka sudah banyak mengeluarkan tenaganya. Terlebih lagi, pasukan Kanghyuk yang datang kali ini jauh lebih banyak daripada golem yang mereka kalahkan sebelumnya. Meskipun dirinya masih memiliki sedikit mana yang tersisa, tapi Bakmi sangat yakin jika dirinya tidak akan sanggup untuk menangani sebagian dari pasukannya Kanghyuk. Sambil bertahan, Lukman Tempe menanyakan pada wakil ketua apa yang harus mereka lakukan sekarang karena mereka sudah dikepung. Karena saking banyaknya skeleton yang mengepung mereka dan stamina mereka juga hampir terkuras habis, banyak pasukan penyerangan yang mulai tumbang di tangan para skeleton.
Pembantaian terus-menerus terjadi, bahkan setengah dari pasukan tim penyerangan pertama sudah terbantai habis sebelum mereka bisa menyerang balik. Mulyono yang kepanikan tentunya menanyakan kapan bala bantuan yang dikatakan oleh wakil ketua akan datang, karena mereka tidak akan bisa mengatasi mereka semua. Bakmi tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain memerintahkan tim penyerangan untuk menyerang balik para skeleton itu sampai bantuan datang. Seluruh tim penyerangan sampai sekarang tampaknya hanya bisa bertahan tanpa bisa melakukan serangan balik seperti apa yang diperintahkan oleh Bakmi. Namun tentu saja, mau sebaik apapun mereka bertahan, pasukan skeleton lebih diunggulkan dalam hal jumlah dan membuat tim penyerangan pertama harus terbantai perlahan. Bakmi berpikir kalau situasi terus seperti ini, pihak mereka akan terpuruk karena banyak yang meninggal dan semua tim penyerangan juga sudah mulai kelelahan. Bakmi berpikir, jika sejak awal, peperangan ini sudah tidak adil sama sekali karena mereka harus melawan seorang monster yang bahkan tidak bisa dikalahkan sama sekali. Bakmi yang sudah terdesak tentunya hanya bisa bertanya-tanya kapan bala bantuan yang dikatakan oleh Chansu akan datang karena mereka sudah kehabisan tenaga dan pasukan. Selagi Bakmi dan pasukannya bertahan, Kang Hyuk mulai berjalan mendatangi mereka dan dia melihat jika ada banyak sekali bahan material yang bisa dirinya gunakan. Kang Hyuk kemudian membacakan sebuah mantra nekromancernya. Wahai jiwa-jiwa yang telah gugur, dengarkan perintahku, bangkitlah untuk menghabisi kawan-kawan seperjuangan kalian. Perlahan, para hunter yang berguguran mulai dirasuki oleh kekuatan Kang Hyuk dan menjadi pasukan undead-nya. Bukannya melemah seiring berjalannya waktu, Kang Hyuk sekarang malah mendapatkan banyak sekali kekuatan dengan menumbalkan para hunter yang gugur. Mulyono tentunya langsung mengatakan jika ini sungguh gawat karena para hunter yang telah gugur itu dibangkitkan kembali menjadi pasukannya Kang Hyuk. Mulyono kemudian mengatakan untuk waspada karena para undead itu mulai meledakkan diri mereka, tapi Bakmi mengatakan bisa saja ini hanyalah tipuan lainnya. Namun sayangnya, bahkan Bakmi sangatlah salah karena para undead itu benar-benar meledakkan dirinya sampai membuat tim penyerangan kewalahan. Sambil mencoba menahan para undead itu, Bakmi menyuruh agar Fufu Fafa segera menghancurkan mayatnya dan Fufu Fafa tentunya langsung mengambil senjatanya. Para undead itu tentunya terus ditembaki dengan serangan panah dan juga senapan, tapi para undead itu masih terus berjalan dengan lancar. Meskipun para undead itu meledak sebelum mencapai tempat mereka, tapi Bakmi yakin jika mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bakmi benar-benar terdesak karena selagi mereka menembaki para undead, pasukan skeleton mulai membantai tim penyerangan mereka hingga tidak ada yang tersisa. Jika semua undead yang dibangkitkan meledakkan diri mereka, Bakmi yakin jika semuanya pasti akan meninggal tanpa meninggalkan jejak apapun. Tampaknya, sekarang ini hanya tinggal Bakmi seorang yang bertahan dengan perisai es miliknya karena Mulyono beserta dengan jajarannya telah terbantai duluan. Bakmi berpikir mana miliknya sudah hampir habis karena melindungi orang-orang dari serangan dan ledakan, terlebih dirinya juga sudah tidak memiliki obat pemulihan. Bakmi benar-benar tidak menyangka jika dirinya akan dipojokkan seperti ini, dan apakah dirinya akan berakhir dengan kondisi mengenaskan seperti ini. Melihat adanya sebuah drone yang terus mengawasi dirinya, Kang Hyuk menyuruh agar mereka segera menghancurkan benda terbang itu. Salah satu skeleton tentunya langsung menembakkan anak panahnya ke arah drone itu dan membuatnya langsung hancur. Bakmi merasa jika satu-satunya bantuan yang bisa menyelamatkan dirinya sudah tidak bisa membantunya lagi karena kamera pengawasnya sudah dimusnahkan. Bakmi berpikir jika hanya ada satu kesempatan untuk mendapatkan hidupnya, jadi ini adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Meskipun dirinya tidak yakin apakah Kang Hyuk akan mau mendengarkan ceritanya, tapi tidak ada salahnya untuk berbicara dengannya sambil mengulur waktu sampai bala bantuan tiba. Sambil mengangkat tangannya, Bakmi menanyakan apakah dia adalah kakaknya Kang Min dan dirinya meminta sedikit waktunya untuk berbicara. Kang Hyuk tentunya tidak peduli sama sekali dengan permintaan Bakmi yang ingin berbicara dengannya karena dia sudah tahu jika apa yang dikatakan olehnya hanyalah untuk mengulur waktu. Bakmi tentunya merasa sial karena Kang Hyuk benar-benar tidak memperdulikan perkataannya sama sekali, hendak apapun yang dirinya lakukan. Namun tak lama, kali gini beserta dengan Lamur akhirnya menyusul Kang Hyuk bersama dengan pasukan skeleton yang dibawanya. Bakmi yang belum pernah melihat mereka berdua tentunya berpikir, memangnya siapa mereka dan kenapa mereka berdua bisa membawa pasukan skeleton Kang Hyuk. Lamur dan kali gini kemudian memberikan hormat pada sang raja sambil meminta maaf karena mereka berdua terlambat membawakan permintaan raja. Bakmi tentunya agak heran kenapa seorang nekromancer seperti Kang Hyuk dipanggil sebagai seorang raja dan bukan master ataupun tuan.
Lamur melaporkan jika dirinya dan juga Caligini telah berhasil menangkap hidup-hidup mereka agar sang raja bisa memberikan hukuman yang pantas bagi mereka. Menyaksikan hadiah yang dimaksud oleh mereka berdua, Bakmi tentunya sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Benar sekali, hadiah yang dibawakan Lamur dan Caligini adalah tubuh Gacauan dan Hanteho yang masih dalam kondisi hidup meskipun kondisi mereka berdua agak sedikit cacat. Bakmi akhirnya paham kenapa dirinya sama sekali tidak bisa menemukan Gacauan dan juga Hanteho, karena mereka berdua rupanya sudah diculik oleh bawahan Kanghyuk yang menyeramkan. Meskipun mereka berdua masih dalam kondisi hidup, tapi melihat kondisi mereka yang sudah cacat, membuat Bakmi jadinya ngeri-ngeri sedap. Bakmi bertanya-tanya, dari mana datangnya orang sekeji ini yang bahkan tidak bisa memperlakukan seorang manusia layaknya seorang manusia. Bakmi rasa jika orang ini adalah kepar yang tidak berperasaan. Terlebih Bakmi sangat marah karena Kanghyuk memperlakukan anggotanya seperti itu. Dalam pikirannya, Bakmi ingin agar Hanteho dan Gacauan tetap terus bertahan karena dirinya akan membunuh orang itu dan mengobati luka mereka berdua. Bakmi akan memastikan nekromanser sialan itu menyesali perbuatannya yang telah menyiksa anggotanya, jadi dirinya akan bertahan dan mencari celah untuk membunuhnya. Bakmi berpikir untuk mengulur waktu dengan percakapan karena Kanghyuk pasti mendatanginya untuk menanyakan sesuatu. Meskipun begitu, dirinya harus membuat kedua bawahan Kanghyuk agak menjauh dari Kanghyuk supaya dirinya bisa melancarkan serangan dadakan. Bakmi berpikir untuk tidak melakukan apapun terlebih dulu dan mengisi mananya hingga cukup untuk menyerangnya dan membunuhnya dalam satu serangan. Kanghyuk mengatakan sepertinya semua tersangka sudah dikumpulkan, jadi seharusnya tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan karena para bantuan tidak akan datang. Akan tetapi, Bakmi mengatakan untuk menunggu sebentar karena Kanghyuk pasti sudah salah paham karena dirinya tidak membunuh saudaranya karena dirinya menginginkannya. Bakmi mengatakan jika dirinya tidak tahu dari mana Kanghyuk mendapatkan rumor buruk soal itu, jadi Kanghyuk juga harus mendengarkan penjelasan darinya juga. Kanghyuk mengatakan, dasar pembohong, apakah kau pikir diriku tidak mengetahui apa saja yang telah kau lakukan pada adiknya itu? Dalam ingatan yang Kanghyuk lihat, Kangmin benar-benar disiksa oleh Bakmi dan kawanannya seperti sedang membulinya. Bakmi menyiksa Kangmin dengan menginjak-injak kakinya hingga tidak bisa berjalan. Bahkan dia mengatakan jika kaki Kangmin sudah tidak berguna lagi. Bakmi menanyakan apakah Kangmin mau dirinya bantu untuk menyingkirkan kakinya, atau mungkin dia lebih suka ditusuk dari belakang oleh rekan-rekannya. Sambil menusuk Kangmin, Bakmi mengatakan jika Kangmin pasti lebih suka ditusuk oleh rekan-rekannya daripada harus kehilangan kakinya yang tidak berguna ini. Sambil tertawa, Bakmi menanyakan apakah tusukan seperti itu sangat sakit bagi seorang turner terkuat di bumi. Bakmi mengatakan jika semua ini masih belum selesai karena dirinya harus membuat Kangmin merasa sangat tersiksa sebelum dia mati. Hanya dengan melihat ingatan itu, Kanghyuk terus-menerus menyuruh agar adiknya segera lari dari sana, tapi itu hanyalah ingatan belaka yang tidak bisa dicegah. Kanghyuk benar-benar merasakan emosi yang sangat dalam ketika melihat saudaranya dibunuh, tapi dirinya tidak bisa melakukan apapun untuknya. Melihat tuannya yang sangat emosional ketika mengingat adiknya, Caligini menanyakan apakah raja baik-baik saja dan apakah dirinya perlu melakukan sesuatu untuknya. Bakmi tentunya berpikir jika inilah kesempatan dirinya untuk membunuh Kanghyuk karena dia sudah terkecoh dan tidak fokus lagi dengannya. Dengan arogannya, Bakmi mengatakan mati saja kau nekromanser sialan, tapi sebelum serangan Bakmi sampai, Caligini langsung menebaskan pedangnya untuk memotong jarinya. Bakmi tentunya sangat terkejut dengan serangan dadakan itu, bahkan dirinya tidak menyadarinya sama sekali. Bakmi tentunya berteriak kesakitan setelah jari-jarinya dipotong oleh Caligini tanpa dirinya sadari, dan Caligini mengatakan usaha yang percuma. Bakmi yang kesal tentunya mencoba untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan rasa sakit dan memberikan serangan balik pada Kanghyuk selagi sempat. Namun tentu saja, Caligini bukanlah karakter bodoh yang menunggu musuhnya berubah, karena dia sekarang langsung menusuk tubuh Bakmi sebelum menggunakan kekuatannya. Bakmi tentunya merasa ini sungguh sial karena topeng tengkorak itu menyerangnya di saat dirinya mengumpulkan seluruh mananya. Setelah menusuk Bakmi seperti tadi, Caligini mencabut pedangnya dan mundur beberapa langkah untuk melihat kira-kira pertunjukan seperti apa yang akan dilakukan orang bodoh ini. Bakmi yang sangat kesal tentunya mencoba untuk menyerang Caligini menggunakan kakinya, namun sayangnya kakinya Bakmi masih kurang panjang untuk mengenai Caligini. Berkat kecerobohan Bakmi sendiri, Caligini tentunya mendapatkan ide untuk menangkap kakinya dan memotong pergelangan kakinya.
Bakmi yang sudah sangat sekarat dan tidak bisa melakukan apapun tentunya berpikir apakah dirinya akan berakhir seperti ini tanpa bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Kang Hyuk. Kali gini mengatakan sebaiknya dia tidak mencoba melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti tadi dan terima saja takdirnya untuk mati mengenaskan. Namun sepertinya Bakmi sangat keras kepala karena masih mencoba untuk menyembuhkan kakinya dengan menggunakan mananya yang tersisa. Sambil tertawa, kali gini mengatakan, dasar manusia bodoh, kau pikir dengan menyembuhkan kakimu seperti itu, dirimu bisa terlepas dari takdirmu itu. Kali gini kemudian memanggil salah satu skeleton untuk segera datang kemari dan memberikan pelajaran berharga untuk makhluk yang sangat bodoh ini. Bakmi tentunya merasa ini sungguh sial karena dirinya tidak bisa kabur kemanapun dengan kondisinya yang sekarang. Bakmi kemudian meminta agar pria bertopeng segera menghentikan skeleton itu. Kali gini tidak akan mendengarkan perkataannya itu.